Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Peti Indrayati Sijabat Eskom Mkom, selaku dosen pengampu, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi E-commerce Produk Sepatu Berbasis Unified Modeling Language atau UML. Latar belakang yang kami ambil pada proyek kali ini, di mana perkembangan teknologi membuat belanja online semakin meningkat, terutama pada produk sepatu. Namun, sering terjadi masalah seperti ketidakakuratan stok dan sulitnya mencari ukuran yang tersedia. Oleh karena itu, dirancang sistem e-commerce sepatu yang dapat memudahkan proses pembelian serta pengelolaan stok secara lebih efektif. Tujuannya diantaranya merancang aplikasi e-commerce khusus produk sepatu, mengelola stok sepatu secara akurat berdasarkan ukuran, memudahkan proses pembelian dan pembayaran online, serta memvisualisasikan sistem menggunakan diagram UML. Tahap analisis kebutuhan, kami mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem, yaitu user, admin, supplier, dan payment gateway. Setelah itu, kami menentukan kebutuhan sistem yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur yang harus ada agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Misalnya, registrasi dan login untuk mengelola akun pengguna, CRUD produk untuk mengelola data produk, fitur pencarian agar produk mudah ditemukan, keranjang belanja untuk menyimpan produk yang akan dibeli, checkout dan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi, serta validasi stok real time agar jumlah stok yang ditampilkan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional berhubungan dengan kualitas sistem. Performa memastikan sistem berjalan cepat dan responsif, keamanan melindungi data pengguna dan transaksi, ketersediaan memastikan sistem dapat diakses kapan saja, dan usability memastikan tampilan serta fitur mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Dengan analisis kebutuhan ini, sistem e-commerce yang dikembangkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang efektif dan nyaman. Selanjutnya, perancangan sistem. Pertama, flowchart. Di sini kami memetakan alur logis sistem secara berurutan, mulai dari proses login, transaksi, hingga pengelolaan produk. Selanjutnya, use case diagram. Bagian ini menjelaskan aktor yang terlibat, yaitu pembeli dan admin, serta hak akses interaksi yang bisa mereka lakukan. Lalu, activity diagram. Ini memperjelas alur kerja sistem secara dinamis, baik dari sisi user, admin, maupun proses pembayarannya. Masuk ke ARD. Di sini kami merancang struktur basis data untuk melihat bagaimana hubungan atau relasi antara data pengguna, produk, dan transaksi. Terakhir, desain antarmuka. Ini adalah mock-up visual tampilan e-commerce kami yang dirancang agar mudah digunakan. Contohnya seperti tampilan login dan tampilan katalog produk. Pada tahap implementasi, sistem e-commerce produk sepatu dibangun menggunakan beberapa teknologi pendukung, seperti HTML5 digunakan untuk membuat struktur halaman web, sedangkan tiling CSS digunakan untuk mempercantik tampilan antarmuka agar lebih responsif dan menarik. JavaScript digunakan untuk mengatur logika dan interaksi pada sistem, seperti proses login, pengelolaan keranjang belanja, serta validasi data user. Selanjutnya, local storage dimanfaatkan untuk menyimpan data sementara di sisi user, misalnya data keranjang belanja. Untuk penyimpanan data secara terstruktur, digunakan rancangan database MySQL yang menyimpan informasi produk, user, transaksi, dan stok sepatu. Dengan kombinasi teknologi tersebut, sistem dapat menjalankan fungsi-fungsi utama e-commerce secara efektif. Di sini, kami mendemonstrasikan hasil pengujian sistem dari Purwarupa aplikasi e-commerce toko sepatu sederhana yang sudah kami bangun. Tahap pertama adalah proses masuk sistem. Di sini kami menggunakan kredensial akun bawaan.
Ketika tombol masuk sekarang diklik, secara otomatis halaman login screen akan bersembunyi dan sistem langsung mengarahkan kita ke halaman utama katalog pembelian, lengkap dengan notifikasi "Selamat datang" di pojok kanan bawah. Selanjutnya, kami menguji logika validasi persediaan barang secara otomatis. Bisa kita lihat pada produk Nike Air Max untuk variasi ukuran EU41 memiliki sisa stok 0. Di sini sistem kami berhasil mengunci tombol tersebut secara dinamis. Teksnya dicoret warnanya berubah abu-abu dan sama sekali tidak bisa diklik oleh pembeli, sehingga pesanan produk kosong dapat dicegah. Kemudian, fitur penyaringan produk juga berjalan lancar. Jika kita klik filter Adidas, maka hanya produk Adidas saja yang tampil. Sekarang kita coba simulasikan pembelian. Kita pilih ukuran EU40 yang stoknya masih tersedia 3. Nah, bisa dilihat di bilah sebelah kanan, detail nota belanja pembeli langsung terisi secara otomatis, mulai dari nama produk, gambar, ukuran yang dikunci, hingga kalkulasi total harganya. Tahap terakhir adalah transaksi. Ketika kita klik tombol checkout dan buat tagihan, modul gerbang pembayaran kami akan merilis kode bayar unik secara acak. Untuk pengujian ini, kita klik tombol simulasi sukses. Begitu pembayaran dinyatakan berhasil, nota belanja langsung direset kembali. Muncul notifikasi sukses di bawah tadi. Dan jika kita perhatikan katalog sebelah kiri, jumlah stok sepatu Adidas ukuran 40 tadi otomatis langsung berkurang satu angka secara real time karena datanya sudah berhasil tersimpan dengan aman di dalam local storage browser. Semua fungsionalitas utama aplikasi mulai dari login, validasi stok, hingga pemotongan data transaksi telah berhasil diuji dan berjalan dengan sangat baik sesuai rancangan logika kelompok kami.